sebelum kita mulai, kita mau pantun. Jalan-jalan ke tujuh pesawat, beli bisnis tanpa pesawat. Mari jaga lingkungan, biar hidup makin bahagia. Podcast sudah siap, narasumber sudah datang nih ya. Yuk kita mulai bincang dengan penuh makna. Itu ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sahabat kita semua. Halo sahabat hijau, selamat datang di podcast Bangsa Pemadu Bahagia, ruang inspiratif yang mengajak kita memahami, peduli dan bergerak untuk lingkungan yang lebih baik. Di episode spesial hari ini kita kedatangan sosok muda bersama saya dan energik dan beliau sebagai pengelola organisasi kemasyarakatan lah di salah satu di Kabupaten Raya. Nah, hadir bersama kita Dinda Agni Maulana SPD MSOS, ya, Ketua Umum Majelis Ops Alumni HMI Kabupaten Raya. Ya, siap. Dan selamat atas pelantikannya kemarin menjadi Ketua Umum HMD kami Kabupaten Raya. Hari ini kita akan membahas topik tentang, nah ini kaitan dengan lingkungan, ya, dengan lingkungan. Kita coba kami menjawab tantangan masalah lingkungan di Kabupaten Raya. Selamat datang lagi. Siap. Datang juga. Jadi kenalan dulu nih ya. Ini mungkin segmen pertama kita kenalan dulu lah ke teman lain ya. Nama saya Maulana SPD SOS, Satu Sarjana Pendidikan S2 di Magister Geologi Universitas Negara. Dan saat ini selain di KAHMI juga ada beberapa organisasi yang saya ikuti, tentu organisasi kemasyarakatan. Kalau di KAHMI sebagai ketua umum, saya di himpunan mahasiswa Islam, kemudian di organisasi lintas etnis, ya, saya di wakil sekretaris IKBM Kalimantan Barat, kemudian di Kadin Budaya, saya sebagai kepala Badan Syariah, kemudian di PWU, saya sebagai wakil sekretaris wilayah BW wilayah, kemudian di KMPB juga banyak kira-kira itulah. Coba untuk berbagi waktu lah ya. Ya, Bagi waktu prioritas. sama yang paling utama adalah saya aktif di bidang pendidikan juga, yaitu di Yayasan Mahat Nurul Jadi Sungai Ambang. Selain aktivitas di luar organisasi, aktivitas kerja, saya hari-hari adalah aktivitas di pesantren. Tuh, luar biasa ya teman-teman, aktivitas ya, mudah-mudahan ini menjadi ya, tantangan, kemudian potensi amal jariah ya. Nah, amal jariah. Baik, ini mungkin kita untuk langsung masuk ke segmen selanjutnya, segmen kedua, yaitu coba untuk menjelaskan visi dan arah dari MD KAHMI Raya di ini ya, bukan udah nyusun keputusan, sudah melanjutkan, kemudian ya, memaparkanlah visi dan arah MD Budaya di periode 2025-2030. Nah, silakan. Jadi terima kasih Kanda. Jadi saya sudah buat grand design untuk KAHMI 2030. Jadi dalam masa 5 tahun itu tentu tidak hanya sekedar melaksanakan aktivitas organisasi saja, tetapi capaian harus terukur. Bagaimana cara capaian kerja terukur? Tentu ada grand design yang kedua. Nah, grand design itu memang dikhususkan jangka panjang untuk 5 tahun ke depan. Tentu sebagai organisasi masyarakat, perkumpulan himpunan alumni HMI, ada berbagai macam segmen pengabdian
dari anggota-anggota atau pengurus dari di kami ada memang segmennya anggota atau alumni itu adalah orang yang konsen di bidang kesehatan, ada seperti Bang Sapidia, kemudian ada juga yang aktif di bidang pendidikan sebagai segmen pengabdiannya, kemudian ada di pemerintahan, kemudian di sosial dan lain sebagainya. Nah, segmen-segmen ini segmen pengabdian ini ingin saya konsolidasikan. Ini kan bagus nih, semacam konsolidasi lintas sektor. Nah, konsolidasi lintas sektor ini yang harapan saya di 2030 menghasilkan capaian yang bisa terukur, kemudian terukur, terutama juga di bidang lingkungan. Nah, kami hadir bukan hanya sekedar organisasi ini saja, isinya di bidang ini, tetapi ini juga sebagai organisasi yang mesti memberikan masukan, saran, kritikan, bahkan solusi untuk pembangunan daerah dari berbagai sektor tadi. Dengan SDM yang banyak, kita bisa berbicara banyak juga. Bicara lingkungan apa yang kita dorong, bicara pendidikan apa yang kita dorong, bicara tentang sosial apa yang kita dorong, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan urusan politik misalnya. Apa yang mau kita dorong ini 2030 itu kan. Oke, baik. Kan kami itu bukannya sebenarnya dengan kita lah ya, dari si semua ini hampir ada ya, dan tentunya pasti akan mencoba untuk mensinergikan dengan program-program pemerintah daerah ya, perannya dan di situ ya. Nah, hari ini kita bahas tentang tadi, kami juga tadi yang bilang kita tidak bicara tentang monoton tentang hanya kumpul, silaturahim, tapi tidak juga dominan ke politik gitu kan, tapi juga ngomong masalah sosial dan lingkungan tadi ya. Nah, kaitan dengan masalah lingkungan, kita itu di Kabupaten Surabaya kan lagi akhir, sebenarnya dapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, Republik Indonesia tentang TPA kita, tempat prosesan air sampah ya. Dan itu berada di Rasau. Di dia saya kira Rasau, tapi masih perbatasan Singaraya Rasau ya, perbatasan. Nah, itu secara administrasi akan kena tuh. Jadi yang kena administrasi itu secara itu langsung dapat surat dari Kementerian Lingkungan itu begitu, karena tusi masalah sampah itu di PUPR. Jadi ex-kadis PUPR nih yang sekarang udah berkasih ke secara administrasi, dan waktu itu sebenarnya batas nih tinggal sekitar 30 sampai 20 harian lah lagi nih. Kalau itu tidak diurus, dia sanksinya dikhawatirkan akan meningkat menjadi sanksi pidana. Nah, jadi kita kooperasi sama teman-teman muda, teman-teman untuk mencoba melakukan solusi supaya hukuman administrasi ini tetap bisa diperpanjang lah, gitu ya, diperpanjang sambil mencarikan solusi tentang bagaimana misalkan tadi menyikapi sanksi yang itu termasuk di lingkungan. Nah, kira-kira tantangan lingkungan, masalah lingkungan secara nasional dan Kabupaten Surabaya kan, kalau secara sumber sampah itu sumbernya ada rumah tangga nih kan. Ya. Nah, di TPA itu timbunan sampahnya 40 sampai 50% itu adalah sampah organik, misalnya sampah plastik dan lain-lain. Jadi sumber itu kita ambil dari Sistem Informasi Sampah Nasional, aplikasi kita. Nah, Pak, jadi kita mengolah ini, kita pengen sama ini nih, aplikasi ini, aplikasi ini kita coba untuk mengajak semua masyarakat ya, bagaimana ikut peduli untuk menangani masalah sampah ini, karena kan sumbernya sama dari rumah. Nah, dari dulu kan kita teredukasi sama guru-guru atau apa,
buanglah sampah pada tempatnya nih, ya. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu lah. Kalau kita bikin tempat sampah yang apa tetap kumpul, jenis sampahnya nggak kumpul, ya. Nah, jadi sekarang buanglah sampah dan pilah sampahmu pada tempatnya. Pilah sampahnya. Mungkin ini gimana menurut saya tantangan visual dan masalah di budaya? Ya, saya pikir soal lingkungan ini tidak hanya budaya saja, Ya. nasional adalah persoalan yang memang regulasi sudah ada, dan daerah masyarakat. Tapi memang pada kenyataannya dirasakan kurang kita. Jadi kementaan kita sebagai masyarakat masih belum tertib pada hal soal kebersihan, khususnya pada sampah. Kalau regulasi sudah banyak, maka ada denda juga kan banyak bilang. Kemudian pemerintah juga sudah buatkan estimasi. Ada kawasan yang aksesnya harus bersih dan tapi memang yang harus dalam integritas masyarakat bagaimana urusan lingkungan itu harus dimulai dari rumahnya masing-masing. Nah, jadi gerakan tidak sampah menempuh semacam itu semacam program nanti itu kalau sekiranya boleh usul nanti gerakan itu gerakan tidak sampah yang gerakan ini menyasar masyarakat karena memang kondisinya itu diubah dari masyarakat ini. Kalau peraturan saya pikir regulasi sudah. Nah, tinggal bagaimana masyarakat menjalankan regulasi itu menjalankan dimulai dari rumahnya. Jadi kan masyarakat saya pikir juga masih betul memahami sampah. Bahkan di ruang-ruang publik sekali punya ada tempat sampah, maka sebenarnya itu asal sembarang asal masuk yang penting tempat sampah. Nah, sampah pada tempatnya. Jadi yang dibutuhkan hari ini adalah bagi para pegiat lingkungan edukasi terhadap masyarakat, edukasi terhadap masyarakat. Kita upayakan terhadap kalau masyarakat sedang mungkin cukup menggunakan media-media sosial bisa diinisiasi. Kalau untuk lebih efisien ada jadi memang harus seimbang antara pemangku kebijakan dan masyarakat. Misalnya pemerintah desa, mulai dari pemerintah desa memang harus punya agenda atau dalam rangka mengedukasi masyarakat. Memang harus rutin edukasi masyarakat. Nanti tingkat kecamatan ada juga nanti ini menyisir kelompok apa nih yang kecamatan itu. Kalau di kita kan menyisir keluarga, kelompok keluarga. Kemudian kalau di kecamatan menyisir kelompok nanti di tingkat kabupaten mungkin kelompok atau organisasi lain yang memang istilahnya banyak. Ini pasti penting apa namanya kesepahaman persepsi antara regulasi dan pelaksanaan regulasi. Ya, kalau bicara sampah ini kan lebih dulu dan sendiri. Nah, kita kan apa ya? Misalkan kita kan udah punya TPS ST, ST ada di 5 kecamatan, Kaya dan Latu, udah lah, ya. Cuman khawatir saya itu kan masih dalam proses program yang biasanya ada stimulan, Nah, dana stimulan ini kan tidak kontinu ya, maksudnya suatu saat mungkin dicabut, ya insentif semacam ini dicabut, karena masih bisa berjalan karena mungkin masih ada dana stimulan. Nah, sayangnya itu rangkapnya udah penuh teknologi, tempat, alat juga ada ya. Nah itu tantangannya edukasi yang jadi alat misalkan ada alat press ya, alat press, alat yang kalau bahan bakunya tidak masuk, alat itu tidak jalan ya, hal yang tayang kan. Nah
mudah-mudahan dengan potensi ini berarti berjalan dulunya makin banyak yang terlibat berarti lebih baik kan. Nah, yang menarik ini kalau menurut ini kenapa kami perlu terlibat? Ya, karena kami bicara kalau tadi dia harus hadir dalam negara, karena persoalan bangsa ini bukan hanya persoalan politik. Banyak hal di sana, dan kami harus mengambil peran di hal-hal yang tidak urgent. Bukan hanya urgent, tidak hanya sekedar soal politik 5 tahun terjadi, tapi peran dan kontribusi terhadap pemerintah daerah itu harus harus dilanjutkan setiap hari dengan program-program yang memang menyebut masyarakat dan juga tidak melibatkan kita daerah, tapi justru memberi peran. Bukan program yang saya punya, tapi program yang menyentuh terutama soal lingkungan. Nah, kalau soal kami dengan pemerintah daerah sebenarnya adalah dorongan usulan dari kami Tidak gagasan ya. gagasan, misalnya soal regulasinya, misalnya regulasi yang berkenaan harus melihat siapa yang memberikan usulan atau konsep-konsep bagaimana pelestarian. Kemudian misalnya kita juga bisa mendorong melalui pemerintah untuk mengeluarkan perpu, misalnya perpu berkaitan dengan penggunaan sampah plastik, Batasan ya. Jadi misalnya dalam setiap mereka mengikuti aturan dari peraturan pembatasan terhadap penggunaan plastik bersama plastiknya dari plastiknya misalnya plastik sifatnya rendah dan seterusnya. Ini kan bisa melalui regulasi. Tetapi regulasi itu hanya jadi regulasi apabila masyarakat juga tidak masyarakat harus memandang bahwa bukan dalam persoalan ini hanya hari ini, tapi persoalan masa yang akan datang ke depan. Kita tentu tidak ini kota-kota dan daerah begitu kan? Gerakan-gerakan itu bisa nanti Ya, secara nasional ya isu yang diputuskan presiden saat ini kan lagi membangun sampah menjadi energi kan, dan pembangkit sampah dari pembangkit listrik dari sampah itu ada beberapa daerah yang sudah mulai ya kemudian isu tentang ekonomi kemudian iklim, nah itu lingkungan lah ya. Nah mudah-mudahan nanti kalau budaya dan yang lain lah ya dan yang merupakan masalah sosial lingkungan gitu ya kita juga. Nah kira-kira ke depan ada semacam program daerah teknis gambaran ya tadi BPS akan dilakukan kami tinggal bersinergi dengan pemerintah daerah nanti dilawan dengan desa. Misalnya dalam satu kita ada jabatan jadi tinggal kita misalnya penghasil sampah dari plastik dari kecamatan terbesar di mana di akhir itu ada di sini. Ada kita kan ukuran ini di bawah yang di pertengahan kota ini sangat raya. Artinya dia atas bawah. Nah, nanti kita tinggal itu akan lah ya akan di mana ini berapa jumlah sampah dari ini yang dihasilkan dalam kemudian kita juga yang terbesar ini plastiknya atau naskah ya dari plastiknya. Nah nanti hasil dari sertifikat
kita dan tapi terhadap mereka yang menggunakan setelah edukasi ini apa yang kita sambil program yang akan mengurangi APBD tidak, kita memang program mandiri yang program itu kita hanya ingin support menarik Bu kan, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi ya, kita bahas dua SDG ya, realisasikan tadi ya, ada kita sampah warga kan organisasi boleh banyak terutama kita mulai dari ibu bang, kemudian ada penelitian nanti dalam seminar waktu pula pengajian kita rutin tuh kalau penelitian itu dalam setiap acara memang harus ada dari kita nah, di situ kan menyebut semua kita melaksanakan kegiatan di kecamatan ini desa tentu hadir semua perwakilan RT dari masing-masing desa kemudian pemerintah daerah pemerintah desa sempat hadir bahkan kan jangan juga ada perwakilan daerah desa tokoh-tokoh masyarakat ini kita ini dalam kegiatan itu tidak hanya membahas tentang keagamaan saja tapi kita hilang sampah ini dan haknya hadir di bersama di sana bersama berhasil hidup tadi kan pemerintah daerah kan juga lagi dengan bahwa tidak disempatkan ya biar proses administrasi ya karena nama Tuhan kan dan itu akibat itu banyak yang mulai gerak juga ya dan kemudian juga penghasil mangrove ya yang baik lengkap baik hingga daerah semacam mangrove kalau Pak Bupati luar biasa ya. ini beliau itu memang saya harus dari satu tanya apa namanya tanam pohon tadi menata orang yang menata kota di sana penting dia adalah orang yang menata nggak sepakat loh ya jadi penting apa yang dia lihat ini kurang elok nih sepakat itu saya lihat itu memang apa namanya sangat menggelar lagi kota-kota di kota ini yang dalam sama ikut berusaha itu kita ada di dia terjebak mereka ya serentak artinya kawan-kawan budaya siap melakukan sinergisitas ya melakukan kolaborasi dengan siapapun ya dengan siapapun. Oke, ini mungkin closing statement ya saya mengajak tentunya tidak hanya masyarakat tentunya mengajak warga kami kemudian adik-adik yang
aktif hari ini di cabang pendidikan. Untuk hari ini juga mulai memahami, mendalami soal-soal pelestarian lingkungan, karena ini kita bicara tentang menerapkan Pancasila. Tentu kita tidak ingin lingkungan ini kita lupakan pembahasannya. Kita seringkali membahas tentang peraturan kebijakan nasional atau kebijakan politik nasional, tapi kita sering lupa bahas bagaimana yang dilakukan terhadap lingkungan. Karena penting sekali penting sekali untuk diinisiasi bersama-sama. Tentu warga kami hari ini juga harus diinisiasi saya bentuk bidang lingkungan hidup. Dari harapan apa? Dengan harapan juga ada isu lingkungan hidup, ada gerakan-gerakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, bisa dijadikan program oleh rekan-rekan terus kami wilayah dan juga PNN apa bagaimana nanti edukasi membantu kita juga nanti pelarangan hilang sampah sejak dari rumah, hilang sampahnya sejak dari rumah, hingga nanti terkait nanti teknologi apa yang akan digunakan memanfaatkan apa, kita kembali lagi ke regulasi nanti apa program pemerintah daerah kita kembalikan, tetapi gerakan pilah sampahnya harus kita kuatkan dari rumah. Jadi pilah sampah, kenapa kita pilah itu salah satu yang sering kami itu pertama, ketika udah pilah itu memudahkan proses pilah ya pilah. Kemudian pilah itu juga maka nilai ekonominya akan lebih tinggi. Nah itu lebih. Jadi mungkin ya walaupun dikasih kami itu biasanya ini kan sampah di uang receh gitu ya, tapi kan lama-lama terus besar. Nah baik teman-teman, tadi sudah disampaikan closing statement oleh Daphne untuk podcast kali ini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Daphne. Kemudian kita tutup dengan pantun lagi ya. Selagi tumbuh di tanah gambut, hijau subur tanah hujan. Bila alam dirawat dengan tekad kuat, guru raya akan menjadi inspirasi pembangunan. Nah, saya Sanjudian pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terinspirasi.